Kiranya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memimpin ibadah ini supaya bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Engkau yang memberkati kami dengan pujian, dengan firman yang akan kami dengar, dan dengan sharing-sharing yang akan kami jalankan. Kiranya Engkau yang berbicara pada setiap kami Tuhan secara pribadi. Dan inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, guys, tema hari ini kan tadi udah ditulis ya. In the Game of Thrones, who rules your heart? Gitu. Ya mungkin gue ini disclaimer, gue nggak nonton Game of Thrones ya. Tapi gue tahu sebagian ceritanya gitu. Gambaran cerita besarnya adalah dia itu punya banyak kerajaan-kerajaan, punya banyak kingdom gitu. Nah, dan itu mereka perang gitu yang gue tahu. Dan di dalam kingdom yang banyak itu siapa yang kita dukung biasanya kan? Mungkin kita dukung, dikasih dijelasin kan kingdomnya, ini orangnya bagaimana, sukunya siapa, pemimpinnya siapa, kostumnya seperti apa. Mungkin ada yang menarik buat kita dukung yang itu gitu. Dan kalau dikorelasikan dengan kehidupan kita sekarang gitu, in your life, who or what rules your heart? Ya, di sini ada 3 pertanyaan ya. Mungkin dijawab pertanyaannya itu pribadi dengan kalian masing-masing aja. Apa atau siapa yang kalian paling cintai gitu saat ini? Mungkin ada yang jawab ya uang, atau pasangan kita, atau kekuasaan, atau hobi, apapun lah. Kalian jawab situ. Dan gua rasa ini bukan pertanyaan sulit ya. Pertanyaan kedua, apa yang sudah kalian korbankan demi mendapatkan yang sudah kalian cintai itu gitu. Misalnya yang uang, kalian mungkin kerja lembur gitu, sampai gak tidur atau tidur cuman sebentar banget. Yang suka jabatan, mungkin kalian ya, mungkin mohon maaf gitu, kalian menjilat sana sini atasan kalian, atau dosen, atau siapa gitu, supaya kalian lebih dipandang. Atau yang cinta banget sama pasangannya, kalian sampai menyangkal diri, bilang, saya suka nonton horor kok sayang gitu. Padahal dia gak suka gitu. Dia tahu pasangannya suka, dia pura-pura suka gitu. Padahal tiap kali nonton horor juga dikit-dikit kecing di celana mungkin gitu ya. Ya, apa yang kita cintai gitu. Dan apa pengorbanan yang sudah kita lakukan buat hal tersebut. Dan pertanyaan ketiga, apakah kita lupa atau kita masih ingat dengan pengorbanan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Cintanya Tuhan yang abadi gitu, dibandingkan cinta kita yang fana. Saat ini kita yang jawaban kita masing-masing di dalam hati kita. Mungkin kita bisa teringat lagi gitu. Oh iya, kita harusnya mencintai Tuhan lebih dari apapun gitu. Kalimat yang mungkin udah sangat klise gitu, sangat bosan kita dengar, tapi nyata apa adanya. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mencintai Engkau. Aku mau memuji Engkau dan menyembah Engkau dengan segenap hatiku, segenap jiwa, dan juga segenap akal budiku. Ku cinta Kau Yesus. Sambil kita resapi dalam-dalam kata-kata dari lagu ini. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau.
dengan sungguh-sungguh ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Katakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau dengan segenap hati, dengan segenap dan dengan segenap hati, dengan hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi. Cek. Kita berdoa ya teman-teman. Bapa, biarlah pujian ini menjadi doa kami bersama, bahwa kami mau mengasihi Engkau, mencintai Engkau lebih dalam, melalui seluruh keberadaan hidup kami. Malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan kumpulkan kembali di dalam persekutuan ini. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan menolong kami untuk kembali diteduhkan oleh kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam teman-teman. Saya berdiri aja lah ya, biar kelihatan semua mukanya. Ya teman-teman, sesuai dengan tema kita ya, kita mau belajar malam hari ini tentang mencintai Tuhan. Apa yang ada di dalam hati kita, apakah ternyata adalah Tuhan. Nah, untuk memulai, saya mengajak kita untuk berpikir sejenak gitu ya. Kalau kita lihat kehidupan kita ya teman-teman, di dalam hidup kita, sadar atau tidak ya, kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan dalam hidup setiap hari. Setuju gak sih? Bahwa setiap hari kita itu punya banyak pilihan-pilihan yang setiap harinya itu diperhadapkan sama kita. Nah, dalam satu hari ada berapa banyak pilihan kira-kira yang teman-teman harus ambil dalam hidup teman-teman? 10? 15? 20? Kalau yang udah bos mungkin lebih banyak lagi gitu ya. Bukan hanya pilihan tapi keputusan. Kira-kira kalau kita melihat hidup kita setiap hari, lalu kita menemukan bahwa di setiap hari kita menemukan ada banyak pilihan-pilihan dalam hidup, maka berapa banyak pilihan yang kita lakukan, yang kita ambil. Setiap hari kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan, sehingga kita harus membuat yang namanya prioritas. Karena banyak nih
pilihan-pilihannya gitu ya. Jadi kita harus bikin prioritas. Tapi bukan hanya kita itu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang begitu banyak setiap harinya, tapi kita juga punya waktu yang terbatas. Jadi di tengah kehidupan kita yang banyak pilihan-pilihan itu, dan di dalam pilihan-pilihan itu kita harus ngambil prioritas, pilihan-pilihan mana yang kita harus ambil gitu ya. Tapi kita juga punya waktu yang terbatas. Jadi di dalam waktu yang terbatas itu kita diminta untuk membuat prioritas dalam hidup kita. Apa yang paling penting dalam hidup kita, kita taruh di bagian paling atas gitu ya. Apa yang mungkin bisa kurang penting atau bisa nanti dulu gitu, kita masukkan di list yang paling bawah. Nah kalau saya bertanya ya kepada teman-teman, kira-kira prioritas hidup kita itu apa? Bisa jawabannya beda-beda ya, coba dipikirkan. Apa sih prioritas hidup kita? Kalau saya minta kita mengurutkan 5 hal yang paling penting di dalam hidup kita, kira-kira 5 hal itu apa aja teman-teman? Ini nggak ada jawaban salah, jadi mukanya bisa friendly sedikit ya. Kira-kira 5 hal apa yang jadi prioritas teratas kita? Nomor 1 kira-kira apa? Saat teduh, oke. Berarti berkaitan tentang Tuhan ya. Nggak heran jadi majelis. Prioritas kedua kira-kira keluarga. Prioritas ketiga? Waduh, luar biasa nih calon hamba Tuhan. Pelayanan. Prioritas keempat? Karir. Prioritas terakhir kelima? Tidur, hobi. Pasangan enggak kok? Oh diri sendiri dulu, oke. Jadi kira-kira tadi yang pertama berkaitan dengan Tuhan ya, relasi kita dengan Tuhan. Lalu ada yang bilang keluarga, ada yang bilang pekerjaan atau karir, studi mungkin teman-teman yang masih studi. Lalu ada yang bilang pelayanan gitu ya. Pelayanan itu prioritas bagus. Lalu hobi mungkin gitu ya, ada yang mau buat diri sendiri ya berkaitan dengan hobi misalnya gitu. Nah teman-teman kurang lebih mungkin kita semua jawabannya begitu ya. Ada yang berbeda? Yang pertama kerjaan ada? Enggak ya, biar kelihatan rohani gitu ya, jawabannya Tuhan dulu lah ya gitu. Nah teman-teman kalau kita menjawab urutannya begitu, Allah nomor 1 gitu ya, dan itu good gitu. Tapi saya mau katakan bahwa kita tetap tidak menghormati Allah. Ya kita tetap sedang tidak menghormati Allah. Mungkin kita bertanya, loh kenapa gitu ya? Kan Tuhan udah saya posisikan nomor 1 nih gitu. Segala sesuatu saya prioritaskan Tuhan dulu nih, lalu apa yang salah gitu. Lalu mungkin ada yang lalu melakukan pembelaan. Oh saya ini. Cek. Nah, mungkin teman-teman ya. Oke, thank you Kof. Cek. Nah, oke, semoga aman ya. Nah, mungkin ada yang melakukan pembelaan, aduh, saya nggak pakai urutan-urutan begitu gitu. Saya melihat prioritas hidup saya adalah Tuhan yang adalah the greatest of all time. Tuhan yang terbesar dari semua waktu saya gitu ya. Itu Tuhan yang terbesar, yang teratas, yang paling agung deh di dalam hidup saya gitu. The greatest of all time, seluruh hidup saya gitu. Banyak orang akan mudah ya teman-teman mengamini bahwa Yesus adalah the greatest of all time. Tapi saya juga mau katakan bahwa kita menganggap Yesus sebagai the greatest of all time, kita tetap sedang tidak menghormati Allah. Kita sedang tidak menghormati Allah. Karena jika kita berpikir demikian, sama saja kita sedang berkata, Yesus itu sama dengan yang lain. Ya, tadi ada keluarga, ada pekerjaan, ada pelayanan. Kita sedang memposisikan Yesus itu
sama dengan yang lain, hanya posisinya lebih tinggi. Dia nomor satu, dia yang terbesar. Dia yang pokoknya di atas deh dari semuanya gitu. Hanya posisinya saja yang tinggi. Nah teman-teman, yang Tuhan inginkan bukan nomor satu gitu. Yang Tuhan inginkan bukan jadi yang terbesar di antara yang lain. Tuhan mau dia jadi satu-satunya dalam kehidupan kita. Dia mau jadi satu-satunya gitu di dalam hidup kita. Maka nggak ada yang lain yang bisa dibandingkan dengan dia. Nah dalam Alkitab ya teman-teman, Tuhan menuntun kita untuk melihat bahwa Tuhan adalah Allah kita. Dan Ia adalah satu-satunya Allah. Kalau kita baca ya di dalam Ulangan, kita boleh buka ya Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Saya pakai terjemahan TB2 ya biar keren. Teman-teman boleh perhatikan di Alkitab teman-teman masing-masing, di gadget teman-teman masing-masing. Di sana dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah teman-teman, menurut banyak teolog ya, ayat ini adalah ayat yang paling penting di dalam perjanjian lama. Jadi di antara semua Allah, dia adalah satu-satunya Allah. Bukan Allah yang nomor satu, tapi satu-satunya Allah. Nah kebenaran ini adalah sesuatu yang gak lazim pada waktu itu. Ini sesuatu yang gak wajar, karena budaya waktu itu punya banyak ilah. Yang tadi Kopresi di awal juga sudah kasih pengantar yang baik gitu ya. Jadi Allah-Allah yang mana nih yang kita mau sembah gitu ya. Kalau Allah A lebih jago, maka saya ikut Allah yang A. Kalau Allah yang B hari itu menang, maka saya akan ikut Allah yang B. Itu budaya pada waktu itu. Tapi Tuhan berkata bahwa Allah itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Jadi Allah itu cuma satu. Dan dia mau kita menjadikan dia satu-satunya di dalam hidup kita. Dan bukan hanya satu-satunya, kita diperintahkan oleh Allah dikatakan kasihilah Tuhan dengan setengah, seperempat, separuh, seadanya. Ya kalau lagi naik deh perasaannya, boleh deh sepenuhnya. Enggak ya. Di sini diperintahkan dengan kata segenap. Ditekankan sebanyak 3 kali. Itu artinya penekanan yang dalam. Teman-teman ketika saya membaca kembali ya dan merenungkan kembali bagian ayat ini, lalu saya merenungkan ya, kalau Tuhan menuntut saya mengasihi dia dengan segenap keberadaan saya gitu ya, apakah, lalu pertanyaannya apakah ada sisa untuk yang lain? Kalau Tuhan menuntut seluruh keberadaan hidup kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita, kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan, pertanyaannya teman-teman, masih ada sisa nggak buat yang lain? Masih ada nggak untuk keluarga, untuk jemaat saya, ya kan, yang harus dikasihi, untuk hobi saya, misal saya suka baca buku. Karena Tuhan meminta seluruh hati kita, seluruh jiwa kita, seluruh kekuatan kita. Dia mau, dia yang menjadi objek satu-satunya yang kita kasihi. Pertanyaannya, ada yang sisa nggak untuk yang lain? Sejujurnya ya teman-teman, ketika merenungkan ini, ya saya juga bingung gitu ya. Nanti kalau saya punya pacar gitu ya, kalau Tuhan bilang, nggak bisa Putri, kamu harus mengasihi saya satu-satunya gitu. Pacar saya gimana, nanti saya jomblo terus gitu ya kan. Nah teman-teman, tapi pada akhirnya ketika saya merenungkan ini, lalu saya juga baca buku gitu ya. Ada satu kalimat yang mengatakan begini, kecuali apa yang kita cintai ya, kecuali kasih kita kepada sesuatu atau seseorang merupakan ungkapan kasih kita kepada Tuhan, maka apa yang kita cintai itu benar.
Tapi kalau sesuatu atau seseorang itu bukan ungkapan cinta kita kepada Tuhan, maka itu menjadi berhala. Dan itu adalah saingannya Tuhan. Jadi lawannya Tuhan. Saya mengasihi keluarga saya sebagaimana adanya gitu ya. Tapi harusnya itu sebagai bentuk ekspresi saya karena saya mengasihi Tuhan. Percaya deh teman-teman, kalau teman-teman mengasihi Tuhan dengan lebih dalam, teman-teman akan dibawa mengasihi keluarga dengan lebih dalam, dengan kasih yang lebih tepat. Saya mengasihi pelayanan saya, karena saya mengasihi Tuhan. Ada masa-masa pelayanan itu begitu sulit, tapi karena saya mengasihi Tuhan, saya nggak menyerah di tengah jalan, karena saya mengasihi Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan, maka saya melakukan hobi saya baca buku, saya pergi, saya tidur, saya makan. Itu adalah bentuk ekspresi saya mengasihi Tuhan. Jadi pertanyaannya, ada nggak sih sisa untuk yang lain gitu ketika kita diminta untuk hanya mengasihi satu-satunya Tuhan? Jawabannya ada, tetapi dalam pengertian yang berbeda. Kita mengasihi keluarga kita sepenuhnya karena kita sudah mengasihi Tuhan sepenuhnya. Kita kerja gitu ya, sungguh-sungguh gitu, nggak main-main gitu ya. Kita cari uang, bener-bener nih cari uang, karena kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh nggak mungkin main-main teman-teman. Dan kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan ya, seperti kita tadi nyanyi dengan mudahnya, itu berarti kita harus siap dengan beberapa hal teman-teman. Yang pertama, kita harus siap meninggalkan apa yang sebelumnya kita cintai, tapi dibenci oleh Allah. Ketika kita berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau, itu berarti kita harus siap melepaskan apa saja yang Allah mau kita lepaskan dalam hidup kita. Dosa kita, kebiasaan buruk kita, semua yang tidak berkenan sama Tuhan misalnya, kita harus tinggalkan itu. Apakah itu mudah? Enggak ya, kita yang sudah mencoba kita tahu setengah mati susahnya ya kan. Dan di dalam Injil Yesus berkata, barang siapa tidak meninggalkan ayahnya dan ibunya dan saudara-saudaranya, ia tidak kelihatan. Enggak baca Alkitab. Ia tidak layak bagiku. Itu kata Tuhan. Barang siapa tidak meninggalkan papanya, mamanya, saudara-saudaranya, ia tidak layak bagiku. Ketika orang muda kaya datang sama Tuhan gitu ya, nanyain apalagi yang kurang gitu ya dalam hidupku. Tuhan bilang apa? Jualah semua hartamu, bagikan itu ke orang-orang miskin, lalu ikutlah aku. Jadi ketika kita berkata saya mau mencintai Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan, satu-satunya Dia dalam hidup saya, artinya kita harus siap meninggalkan apa yang kita kasihi. Nah teman-teman, dalam perjalanan saya mengasihi Tuhan, saya pernah menyerah. Saya pernah menyerah pada satu titik, saya telepon orang tua gitu ya. Saya bilang saya mau pulang. Saya mendapati diri saya gagal untuk mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Ternyata saya berusaha tapi saya mendapati saya terus gagal gitu untuk mengasihi Tuhan. Saya tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi yang saya lakukan justru sebaliknya. Teman-teman, ternyata kita nggak bisa mengasihi Tuhan. Kita ingat ya kisahnya Petrus, dia menyangkal Tuhan. Tapi Tuhan berkata 3 kali kepada Petrus apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Pada akhirnya teman-teman, yang mengasihi adalah Kristus. Dia seperti yang ada di drama Korea ya teman-teman. Saya membayangkan Tuhan itu seperti pangeran gitu ya, datang menuju ke kita yang ada di dalam lembah kekelaman dengan cahayanya yang semakin mendekat dan dia sodorkan tangannya, lalu dia limpahi kasihnya di dalam hidup kita. Dia memuaskan kita dengan kasihnya
kita berani bangkit karena kita dimampukan karena kasih-Nya. Teman-teman, saya melayani sampai hari ini bukan karena saya berhasil mengasihi Tuhan, tapi saya mendapati bahwa setiap hari Tuhan mencurahkan kasih-Nya, Tuhan mencurahkan kasih-Nya, sampai saya bisa belajar lagi mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Teman-teman, bagi kita yang belum pernah merasakan kasih Tuhan, minta Tuhan datang seperti seorang pangeran itu memuaskan kita, menyelamatkan kita. Karena kita nggak bisa pakai kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan. Yang kedua, teman-teman, kalau kita mengaku kita mengasihi Tuhan, seringkali begini teman-teman, kita diminta mencintai apa yang tidak kita sukai. Tapi kita tetap harus melakukannya karena kita mengasihi Allah. Kasihmu kepada Allah harus melampaui ketidaksukaanmu terhadap sesuatu. Gampang gak kira-kira? Enggak ya, enggak gampang. Dan saya terus diperhadapkan dengan momen-momen itu gitu. Ketika saya bilang, Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan. Tuhan minta saya mencintai apa yang saya gak sukai. Teman-teman, saya tuh gak suka konflik. Lebih tepatnya saya gak suka disalahpahami. Dan buruknya, saya tuh gak suka menyelesaikan konflik gitu ya. Saya tuh sukanya kabur gitu. Biar orang lain selesaikan atau ya sudah gitu. Tapi Tuhan minta saya untuk bereskan. Ada banyak momen saya harus datangi orangnya. Saya harus merendahkan diri, walaupun saya gak salah, untuk minta maaf sama dia. Atau untuk tanya sama dia. Untuk memenangkan dia lagi. Untuk mengasihi dia lagi. Teman-teman, dalam hidup teman-teman, mungkin teman-teman akan diperhadapkan dengan banyak hal yang teman-teman gak suka, tapi Tuhan minta kita mengasihi apa yang kita tidak suka. Teman-teman, itu gak mudah, tapi itu bisa dilakukan di dalam pertolongan Tuhan. Dan ketika merenungkan dan berdiskusi ya dengan Tasya, dengan Kristi gitu ya, tema ini, saya bertanya gitu sama mereka, kenapa tema ini harus dibawakan gitu? Kenapa sih kita harus hidup mengasihi Tuhan? Kenapa kita harus hidup berpusat gitu sama Tuhan? Kenapa? Mereka jawab, ya karena kita udah diselamatkan, Ci. Ya kenapa? Ya karena kan kita diciptakan untuk itu, Ci. Iya, kenapa? Itu belum ada jawabannya gitu. Itu jawaban-jawaban klise yang sejujur-jujurnya nih, kalau kita diminta untuk hidup mengasihi Tuhan, hidup berpusat sama Tuhan, itu sebetulnya untuk apa? Buat apa kita hidup tuh mengasihi Tuhan gitu, teman-teman? Karena nanti implikasi dari pertanyaan ini adalah, buat apa kita melayani Tuhan? Buat apa kita bekerja yang kaitannya dengan Kristus? Buat apa kita mengasihi keluarga? Buat apa kita melakukan banyak hal yang kaitannya nanti pada akhirnya dengan Kristus? Nah teman-teman, seringkali kita hanya berfokus pada apa yang kelihatan. Ada seorang filsuf abad ke-19 namanya Immanuel Kant, ada yang kenal? Nggak kenal ya, tapi tahu ya. Dia punya pemikiran yang cukup menarik ya, waktu saya belajar teologi, saya belajar filsafat, bagian ini, Immanuel Kant tuh membagi fenomena dan noumena. Ada yang pernah dengar? Gak pernah dengar, oke. Fenomena itu adalah dikatakan sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Gitu ya, jadi yang namanya fenomena itu adalah sesuatu yang bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Persoalan gitu ya, tekanan hidup itu masuknya ke fenomena. Karena panca indera kita itu bisa menangkapnya. Nah seringkali kita itu fokus dalam hidup untuk sesuatu yang kelihatan aja. Yang panca indera kita itu bisa rasakan, bisa lihat, bisa sentuh gitu ya. Tapi Immanuel kan katakan bahwa ada dunia lain yang namanya noumena, di mana panca indera kita itu nggak bisa menangkapnya, tapi itu ada. Nah sebenarnya ini kaitannya kalau lagi saya belajar karena ngomongin tentang Tuhan. Pada akhirnya Immanuel kan juga nggak percaya dengan adanya Tuhan karena Immanuel kan tidak bisa melampaui noumena itu. Nah teman-teman, ketika pertanyaan saya tanyakan ke Tasya, ke Kristi, kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Kenapa hidup kita harus berfokus pada Tuhan?
Maka kita mau bergeser dari kita yang lihatnya fenomena selama ini, kita mau lihat sesuatu yang panca indera kita nggak bisa tangkep. Nah ini yang dituliskan sama Paulus di dalam Kolose 3 ayat 1-4. Di sana dikatakan karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Nah teman-teman, sebetulnya ayat ini udah clear ya, menyatakan bahwa hidup kita itu sebetulnya nggak berhenti di masa ini doang. Kita punya kehidupan lain setelah langit dan bumi yang ini berakhir. Kata carilah ya, NIV kalau teman-teman nanti buka, di sana menerjemahkan dengan set your heart. Jadi ini bukan sekedar upaya, tetapi berbicara tentang orientasi hati kita. Bukan hanya kita berupaya mencari perkara-perkara yang di atas, tetapi ini orientasi hati kita mengarah kemana. Kalau teman-teman hari ini Tuhan tanya ya sama teman-teman, arah hatimu itu sebetulnya kemana sih? Orientasi hatimu itu sebetulnya kemana? Kira-kira kemana teman-teman? Teman-teman yang jawab sendiri. Jadi ini berbicara perkara-perkara yang di atas, berbicara hati kita nih, mengarahnya kemana. Harusnya hati kita ngarahnya ke perkara-perkara yang ada di atas. Di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Nah duduk di sebelah kanan Allah ini menunjukkan bahwa Kristus itu berkuasa. Kristus itu sempurna di dalam karyanya di atas kayu salib. Karyanya di atas kayu salib itu diterima oleh Bapa sehingga karyanya sempurna. Dan Dia itu adalah Tuhan yang berotoritas. Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Maka kalau kita hatinya diarahkan ya ke Kristus gitu ya, maka semua hal perkara-perkara yang di atas itu menjadi orientasi hati kita. Kita mengasihi Tuhan, kita mengarahkan hidup kita untuk mengasihi Tuhan. Maka saya selalu yakin begini ya, ketenangan tidak ditentukan dari keadaan. Ketenangan itu ditentukan bagaimana hati kita diarahkan. Hari-hari ini banyak orang yang cemas, panik ya, termasuk saya. Suka panik sendiri gitu ya, suka takut sendiri. Itu menunjukkan hati kita arahnya di mana. Kadangkala kita gagal untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Padahal Kristus duduk di sebelah kanan Allah, menunjukkan Dia berkuasa dan karyanya sempurna. Teman-teman, setelah persekutuan ini, teman-teman tetap harus bekerja ya. Teman-teman harus cari uang, teman-teman harus terus mengasihi keluarga, teman-teman harus melakukan hal-hal dunia kelihatannya ya, hal-hal yang ada di dunia, tetapi orientasi hati teman-teman biarlah itu diarahkan kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita cari uang, uang itu bukan tujuan, uang itu instrumen. Kita mengasihi keluarga, keluarga itu adalah instrumen untuk kita mengasihi Tuhan lebih dalam. Karena kita tahu hidup kita bukan di sini saja, tapi nanti di langit dan bumi yang baru. Biarlah kita boleh merasakan kasih Tuhan baik di masa ini maupun di masa yang akan datang. Nah teman-teman, kita akan mencoba ya mendiskusikan tentang tema ini di dalam kelompok-kelompok kecil. Nanti pengurus akan membagikan beberapa pertanyaan. Nah nanti teman-teman boleh diskusikan di dalam kelompok teman-teman masing-masing. Jadi gunakan waktu diskusi untuk mendaratkan apa yang teman-teman baru saja dengarkan. Lalu buatlah komitmen, baik secara komunal ya sama teman-teman di circle-nya, maupun secara... Oke guys, boleh kembali ke tempat masing-masing. Yang masih doa nggak apa-apa diselesaikan doanya. Yang udah selesai balik ke tempat masing-masing. Beautiful Jesus, glorious.
hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, sampai 10. Kalau enggak Putri teriak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya 10. Ya, kayaknya seru banget nih cerita-ceritanya ya. Tapi ya kita lanjut dulu SCF kita hari ini dengan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan sambil kita menyanyikan Berikan Ku Hati supaya kita juga memiliki hati yang semakin serupa dengan Kristus. Matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami bisa diberikan kesempatan sekali lagi untuk memberikan persembahan, dan kiranya Engkau yang pakai persembahan dari setiap kami ini dengan yang mengelola ini bisa menggunakan dengan bijak dan dipakai untuk memperbesar kerajaan-Mu di bumi ini. Dan inilah doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke guys, sebelum kita closing, biasanya kita ada warta untuk hari ini. Ya, sebelum itu gue mau kasih tahu dulu bahwa di hari ini SCF kita ada orang-orang baru ya, terutama yang dari sekolah minggu naik jadi teen. Daftarnya ada yang sekolah minggu ke teen ya tadi ya. Teens ke youth. Oh, kebalik. Teens ke youth. Makanya gue bilang, kok ada Deska, Jason, Kevin. Iya, dari teens ke youth. Ya. Ini orang-orangnya ada Deska, Jason, Kevin, Tania, Priska, Felicia, Evelyn, Adrian, Andrew, Aurel, Devita, Hobel, Joshua, Ming, Kiana, Steve, dan Patrick. Welcome ya, welcome. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke warta, gue mau jelasin sedikit. Tadi kan udah gue jelasin ya.
di sini harus dijelasin lagi nih, SCF itu apa? Ya, mungkin tadi gue udah jelasin sedikit di awal. Jadi gue nih mau intermezzo sedikit aja kalau gitu. Mungkin banyak yang belum tahu ya, sejarahnya SCF itu adalah beberapa tahun yang lalu. Ketika youth camp kita yang Chance to Change itu, kita biasa kan mikir nih kalau habis retret itu apinya lagi kemana-mana tuh ya, lagi membara luar biasa. Tapi habis itu padam-padam dengan sendirinya hilang gitu. Nah kita waktu itu lagi retret, kita nggak mau bikin api itu cepat padam, makanya kita bikin acara lanjutan namanya Still Connected Fellowship saat itu. Ya, akhirnya bisa kita jalankan setelah retret yang beberapa tahun yang lalu. Dan kebetulan waktu COVID kemarin kita jalaninnya online, ya namanya juga masih masuk gitu ya, Still Connected, walaupun online kita juga masih terkoneksi gitu. Dan sampai saat ini waktu pandeminya sudah selesai juga, kita udah bisa ketemu, kita masih jalankan juga SCF itu sendiri ya. Still Connected Fellowship setiap bulan, minggu ketiga di hari Jumat. Dengan tujuan utama untuk memastikan setiap orang merasa nyaman dan memiliki kesempatan untuk saling melayani, bertumbuh dalam kerohanian dalam Kristus bersama. Ya. Oke, kita masuk ke warta yang pertama. Ya, ini di hari Minggu besok kita ada TWS, Teen Worship Service, dengan tema Small Group Care. Small Group Care, ya. Yang anak-anak teen ya bisa datang, yang koko-koko, cici-cici juga bisa datang untuk meramaikan, untuk ya bikin suasana juga lebih hangat ya. Next. Dan untuk yang kebaktian umum itu ada onsite, ada online juga dengan tema Growing Together. Jadi akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andreas Himawan. Next. Jadi let's go green. Ya, tadi itu adalah video promosi karena di bulan depan kita ada ulang tahun yang ke-12 ya. Youth kita di MY udah 12 tahun. Yeay! Satu sio guys, satu sio. Oke, tadi boleh yang anak-anak baru tadi yang tadi gue panggil, gue sebutin namanya, boleh bangkit berdiri. Benar ya, yang teen tadi ya, bangkit berdiri karena ada small gift dari cici-cici dan koko-koko. Ya, yang lain juga berdiri sekarang, kita mau nyanyi Dalam Yesus Kita Bersaudara. Sambil kita saling sapa satu sama lain ya, yang kiri ke kanan, kanan ke kiri. Setelah itu nanti ditutup oleh contoh putri. Yuk. Dalam Yesus, ayo muter-muter, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Yang depan ke belakang, belakang ke depan, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Zigzag, diagonal, Pitagoras, semua keliling. Kita bersaudara lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam
Kita berdoa ya teman-teman. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberi kami sebuah komunitas yang baik untuk kami boleh belajar mengenal Tuhan, mengenal sesama kami, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Di tengah jatuh bangunnya kami di dalam mengikut Engkau, biarlah anugerah-Mu terus menopang kami, anugerah-Mu terus menuntun kami untuk membawa kami menjadi semakin hari semakin serupa dengan Tuhan, membawa hati, pikiran, dan jiwa kami untuk semakin dalam mengasihi Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan berpisah, biar Tuhan yang memberkati setiap kami. Tapi sebelum kami berpisah, kami mau berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang baru bergabung di youth ini. Kiranya Tuhan yang menolong mereka semua yang dari teens naik ke youth, boleh ada pertumbuhan yang baik di dalam Tuhan melalui persekutuan-persekutuan yang ada. Tuhan yang terus tambah-tambahkan iman kesetiaan di dalam Tuhan, kerohanian yang semakin dewasa di dalam Engkau. Biarlah perjalanan komisi ini Tuhan yang tuntun dan memberkati. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.